Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, di pagi hari, sebelum memulai aktivitas, saya ingin men-share sedikit hal yang banyak ditanyakan oleh teman-teman yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini memang salah satu hal yang paling sering ditemukan di dalam praktek, dan kalau kita melihat banyak hal yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan ini sebenarnya dikaitkan dengan masalah yang sudah lama gitu ya, kalau kita bicara tentang masalah kecemasan. Jadi saya sudah pernah beberapa kali bilang di teman-teman di sini, juga di beberapa kali ketika saya bertemu dengan pasien gitu ya, saya selalu bilang bahwa kalau kita berbicara tentang kecemasan itu jarang sekali kita menemukan kasus-kasus kecemasan itu dikaitkan dengan situasi perubahan yang baru. Artinya kalaupun baru biasanya tidak langsung sepertinya tuh akan berdampak gitu ya. Biasanya dia perlu waktu lama dulu untuk bisa berdampak seperti itu. Nah, problem yang berkaitan dengan masalah kecemasan itu seringkali memang dikaitkan dengan akumulatif dari cemas itu sendiri. Jadi biasanya cemasnya sudah berlangsung beberapa lama gitu, dan kemudian ternyata tidak bisa ditangani. Sehingga nggak heran banyak orang yang sendiri tidak menyadari gitu kalau dia tuh mengalami gangguan kecemasan. Banyak di antara masalah-masalah yang berkaitan dengan kecemasan bahkan dikatakan oleh si pasien sebenarnya tidak disadari oleh dia gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia mengalami gangguan kecemasan, panik atau serangan panik pertama. Serangan panik pertama sebenarnya adalah situasi di mana kondisi di sistem saraf pusat, dalam hal ini adalah amigdala, sudah tidak mampu beradaptasi lagi dengan perubahan ataupun daya tahannya sudah jauh berkurang. Jadi artinya kalau kita melihat bahwa mengapa di usia muda orang itu begitu luar biasa gitu ya, bisa mengatasi keadaannya dengan baik gitu ya, tetapi kok saat udah mulai tua malah banyak mengalami gejala kecemasan gitu. Memang kalau dulu waktu sepulang dari Amerika sekitar 2010 tuh saya lebih banyak ketemu pasien yang usianya di atas 35 tahun ya rata-rata. Namun sekarang ini di usia 25 ke atas sampai 35 itu lebih banyak lagi. Dan mengapa orang yang lebih muda itu lebih muda lagi cemas sekarang? Karena mungkin situasi sekarang udah berbeda dengan 10 tahun yang lalu ya. Jadi teman-teman yang baru lulus kuliah kemudian mengejar karirnya itu luar biasa ya. Mereka memerlukan suatu proses yang sangat cepat gitu untuk mendapatkan karir, apalagi tuntutan sosial dari perkembangan media sosial saat ini begitu luar biasa pesat, sehingga orang bisa kelihatan suksesnya gitu ya, karena dipajang. Jadi dulu kan kita nggak pernah tahu suksesnya orang gimana gitu ya, sekarang sengaja dia pajang gitu ya di media sosialnya. Jadi itu membuat satu tekanan sosial, dalam hal ini tekanan media sosial terhadap anak-anak muda gitu ya. Teman-teman yang mungkin menonton di YouTube channel saya ini di usia 20-an sampai 25 tahun. Jadi nggak heran kalau kita lihat masalah kecemasan ini semakin lama bukan semakin tua gitu ya, tapi semakin muda. Kalau dulu kan orang bilang masa pensiun ya usia 50-an, 60-an gitu ya masuk, itu orang mulai harusnya tuh tenang ya, santai gitu ya. Enggak lagi melakukan aktivitas yang berat karena dia tahu daya tahan terhadap aktivitas maupun fisik maupun mentalnya sudah jauh berkurang. Nah sekarang ini kebalik gitu, masih muda di usia 20-an udah mulai ada kecemasan, dan ini ternyata memang ada yang akumulasinya dari masa kecil, misalnya dari sejak zaman sekolah dia sudah mengalami masalah-masalah kecemasan. Mungkin orangnya juga perfeksionis ya, pengennya semuanya cepat, pengennya semuanya teratur, sehingga menyebabkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi kehidupan sehari-harinya, sehingga pada akhirnya kecemasan yang terjadi menjadi problem yang sangat membuat orang itu tidak nyaman. Jadi buat saya
suka bilang sama teman-teman yang muda ataupun para pasien saya yang masih di bawah 30 tahun, saya bilang mungkin Anda harus belajar untuk mengubah perilaku, ya. Video-video saya sebelumnya juga banyak berkaitan dengan bagaimana mengubah perilaku, dan salah satu yang paling penting adalah kalau Anda nggak ubah sekarang, maka untuk usia Anda yang masih muda ini, 5 tahun ke depan juga kayaknya akan begini-begini aja gitu ya. Karena obat itu bisa membantu kecemasan menjadi lebih baik, tapi tidak sepenuhnya gitu ya, kalau misalnya dia tidak mengubah perilakunya. Jadi ya balik lagi ke orang itu, bagaimana dia bisa mengubah perilakunya dengan baik, agar bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya, dan mengurangi cemasnya. Kita tahu bahwa kemarin kalau saya berkaitan dengan bagaimana mengelola perasaan dan perilaku, saya suka pesan di teman-teman juga bahwa yang paling penting itu bagaimana kita bisa membuat diri kita tuh terbiasa gitu ya dengan perilaku tersebut gitu. Jadi kalau saya bicara di seri gitu kok gitu aja kok repot gitu ya. Ternyata nggak mudah juga buat orang itu punya sikap tuh seperti demikian gitu. Bukan masa bodoh, tapi lebih nggak terlalu mikirin banget gitu ya. Jangan hal-hal kecil diperbesar gitu, itu juga nggak mudah. Karena sebagian dari kita sudah terbiasa melakukan hal itu bertahun-tahun gitu. Dan kemarin juga saya juga bilang bahwa perubahan perilaku itu penting banget untuk bisa mengelola pikiran dan perasaan kita, agar kita bisa punya waktu. Mengubah tidur aja saya butuh 2 minggu misalnya untuk mengatasi kesulitan tidur yang akhirnya membuat saya bisa tidur lebih awal tapi bangun juga lebih awal, dan bisa membantu diri saya lebih segar di pagi hari melakukan banyak hal seperti ini, salah satunya membuat video. Jadi teman-teman pasti bisa melakukan perubahan perilaku, pasti bisa mengurangi kecemasannya, asalkan mau mulai belajar dari sekarang. Karena teman-teman yang paling punya cara untuk mengatasi keadaan itu. Nah, buat orang-orang yang ternyata misalnya susah, ya, mereka sudah tidak punya kalau kita bilang tuh agak kesulitan lah mengubah perilaku itu, maka perlu waktu lebih panjang, dan juga mungkin kalau cemasnya sangat luar biasa, kita bisa bantu dulu sementara dengan pengobatan. Karena kalau misalnya pengobatan itu, psikiater sebagai dokter jiwa ini punya privilege ya, atau keuntungan dengan cara dia bisa tahu bahwa di daerah bagian mana di otak kita itu yang mengalami masalah, sehingga bisa kita bantu dengan menggunakan pengobatan. Jadi ini yang penting juga buat teman-teman, kalau misalnya ada masalah yang berkaitan dengan otak itu, maka kita bisa ngebantu dia untuk menyeimbangkan. Walaupun kita tahu bahwa otak kita itu sangat rumit ya, kita tidak gampang menentukan bagian mana yang sebenarnya paling dominan terpengaruhnya. Ada dopamin, serotonin, norepinefrin, sebagian kecil aja dari kalau kita bilang tuh zat kimiawi di otak atau neurotransmitter di otak yang berpengaruh terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku kita sehari-hari. Tapi banyak banget yang lainnya, ada kortisol, endokannabinoid, ya, kemudian endorfin, ya, itu banyak banget yang berkaitan dengan perasaan dan pikiran manusia. Jadi sangat kompleks itu, termasuk juga bagaimana mengubah perilaku menjadi lebih baik lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena saya yakin di antara teman-teman yang menonton ini banyak juga yang sebenarnya tidak subscribe gitu ya. Saya lihat di statistik saya, ternyata 60% pemirsa saya itu bukan subscriber. Menarik, dan ini saya senang sekali bisa membantu teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan jiwa, khususnya di bidang gangguan cemas dan psikosomatik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.